Hello guys, welcome to my channel. And video kali ini kayaknya agak beda ya sama yang kemarin-kemarin, karena kali ini aku nggak nge-review motor bekas, mobil bekas, saran apa, modifikasi lampu lah. Kali ini mungkin aku karena ini ya, kerasukan motivasi guys, anak muda sukses gitu ya. Jadi kali ini aku pengen nge-vlog tentang gimana rasanya ya hari pertama join di Green SM ya. Jadi aku kali ini akan nge-vlog tentang bagaimana rasanya hari pertama di taksi Green SM ya. Aku sebagai part-time driver lah ya. Jadi aku di sini cuma part-time aja dan kayaknya nggak mungkin full time guys. Jadi aku bakalan ceritain ke kalian gimana rasanya part-time driver di sini. Mungkin buat kalian yang lagi mikir-mikir, pengen join juga, pengen nambah-nambah uang jajan, mungkin buat kalian yang masih kuliah sama kayak aku, atau mungkin kalian udah punya usaha juga tapi masih pengen berkegiatan gitu ya kan, cari kegiatan, cari kesibukan, kira-kira apa, mungkin mau jadi driver online tapi sayang kalau pakai mobil pribadi kalian, pengen join taksi yang udah ada tapi kalau misal yang itu ya kan yang sebelah yang warna biru itu mungkin kalian nggak cocok sama mobilnya, nggak cocok sama skemanya, bonus apa pendapatan segala macam. Mungkin Green SM ini bisa menjadi suatu opsi yang menarik ya. Dan di sini aku bakal cerita yaitu tadi gimana rasanya hari pertamanya guys ya. Oke, sekarang aku sambil jalan ya guys, cari orderan mumpung peak day. Ini sebenarnya aku udah sebulan jalan sih, cuma di sini aku pengen bikin vlog yang panjangnya lah tentang hari pertama kerja di Green SM ya. Jadi buat kalian yang pengen join di Green SM itu sebenarnya syaratnya cukup mudah guys. Kalian cuma butuh SIM A aktif atau SIM B aktif yang udah aktif selama 6 bulan. Dan pastikan kalian pernah nyetir mobil ya guys. At least bisa nyetir mobil. Dan better kalau kalian bisa nyetirnya tuh mobil matic gitu ya. Manual nggak apa-apa, yang penting nyetir matic itu bisa. Soalnya waktu aku interview ya guys, banyak banget orang yang cerita sama aku dia nggak bisa nyetir mobil matic, atau bahkan dia barusan bisa nyetir mobil ya. Itu bahaya sekali. Dan untungnya karena sekarang lebih diperketat ya, perketat ya. Untungnya mereka nggak dilulusin gitu sih. Untungnya aku nggak kasihan sama mereka yang nggak dilulusin karena hal-hal seperti itu, karena memang itu harusnya seperti itu gitu loh, demi keamanan. Nggak cuma keamanan dia sendiri sebagai driver, tapi keamanan orang lain di jalan gitu ya. Kalau dia nggak pernah ada pengalaman nyetir mobil, apalagi mobil matic, dia pasti kaget. Apalagi ini mobil listrik ya kan, yang dimana torsinya itu gede banget torsinya itu ya. Terus apalagi ya, pokoknya sehat jasmani lah guys ya. Sehat jasmani, rohani, semuanya sehat. Jangan kalian ada penyakit kejiwaan. Enggak lah ya. Nah terus apalagi ya, mungkin ditanyain ya, pendapatannya gimana. Nah pendapatannya ini aku spill sekalian, aku jelasin ya secara rinci, dan aku sedikit mungkin cerita ke kalian sambil tunjukin ke kalian performaku di hari pertamanya gitu ya. Oke guys, jadi sambil ngetem, sambil aku pengen bahas lagi tadi masalah performa dan pendapatanku di hari pertama narik Green SM, oke? Oke, jadi ini aku agak zoom dan sorry kalau mungkin suaranya agak mendem ya karena mic-nya di belakang guys ya. Oke, di sini pengen aku bahas untuk total pendapatan ini selama berapa hari kerja nih ya dalam seminggu ini. 3 hari doang karena aku sambil kuliah ya kan. Itu adalah di 855 kotor dan bersihnya ada di 375, 22 trip ya. Kayak gitu. Terus kita fokus ke hari Kamis yang tanggal 2 ini ya. Karena ini adalah hari pertama aku on beat di Green SM. Total pendapatan kotor ada di 278.200 ya. Untuk tutup poin kalian harus minimal tuh 400, oke? 400.000 ya minimal, itu selama 6 hari dapat 400.000, terus tiap hari selama 6 hari itu kalian dapat bonus nanti, oke? Terus untuk pendapatan bersihnya ya segini doang, 140.000, 43% ya untuk Surabaya ini. Aku BTW Surabaya ya. Terus untuk jam online ku nih 8 jam 30 menit dan total tripnya cuma 5 gitu ya. Jadi aku emang ini orangnya tuh nyantai banget ya saya. Aku nyantai banget karena memang aku sambil kuliah gitu. Jadi aku nggak bisa ngepush kayak gimana. Yang kayak hari ini, yang Kamis ini tadi ya, yang Kamis ini aku tuh bener-bener kayak nyantai banget gitu guys.
Jadi aku on dari jam 7 sampai jam 11 siang. Terus aku pulang ya kan, tidur lah, makan lah, apalah gitu ya, ngerjain tugas dan segala macamnya. Terus aku lanjut lagi di sore hari jam 4, jam 3 sampai malam lah, sampai 8 jam aku sih fokusnya guys, kayak gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Terus ini hari kedua nih, di minggu-minggu pertama ya. Ini hari kedua di hari Jumat ya. Kayak gini, 8 trip, ini lumayan ada kenaikan lah ya. Jam kerja juga masih sama, 8,5 jam lah. Pendapatan bersihnya di sini menurun ya, 117 gitu guys. Soalnya yang awal-awal ini tadi ada tipsnya sih. Jadi yang bikin gede itu tip-tip dari penumpang itu guys ya. Nah, terus untuk hari Sabtunya ini juga lumayan lah ya, 291 kotornya. Terus tripnya meningkat jadi 9. Jadi kalau awal-awal kayak gini, memang aku tuh lebih fokusnya pengennya ke trip ya, banyakin trip. Istilahnya tuh argo becak nggak apa-apa ya. Kalian kalau tahu istilah-istilah kayak gitu, aku juga baru tahu ya guys ya. Soalnya kan sebelumnya aku nggak pernah kerja apa jadi driver online ya kan. Argo becak itu nggak apa-apa, kayak 10.000, 15.000 itu nggak masalah. Yang penting tripnya tuh banyak. Buat apa? Buat kalian itu cepat nutup DP ya kan wajib DP gitu, wajib DP 1, berapa juta itu kan, tiap trip dipotong 5.000. Udah, kalian sebenarnya harus fokus itu dulu lah, selesaiin sampai 250 trip biar nutup. Jadi habis itu kalian enak gitu, dapat bersihnya itu bener-bener bersih, kepotongnya paling beli makan, beli minum sama ngecharge doang ya. Kalau masih kayak gini ya susah gitu ya, apalagi aku nggak bisa rajin, memang karena keadaan nggak bisa rajin, bukan karena aku nggak pengen rajin ya, memang karena keadaan nggak bisa rajin guys, kayak gitu. Kayak gini aja aku nongkrong di ini perumahan kayak gini ya, Northwest Citralim Surabaya, yang dimana dia heat mapnya lumayan ya, kuning dari tadi, dari 10 menit yang lalu, tapi nggak dapat apa-apa guys. Emang harus rajin ya, rajinnya tuh dalam artian kalian harus muter guys ya, kalian harus muter, kalian puter-puter lah. Kalau misal kayak gini di perumahan ya, 10 menit kalian ngetem di sini, misal di parkiran ini kan bebas ini ya, itu ada Green SM juga. Kalian ngetem di sini bebas, 10 menit kalian putar ke dalam sana ya. Itu kemungkinan dapatnya lebih gede daripada kalian berhenti doang di sini. Cuma kalau memang kalian capek, misalnya kalian pengen sambil tidur, kalian sambil makan, ya nggak apa-apa ngetem di sini aja. Mungkin juga baterai kalian udah habis kayak gitu ya kan, udah 50%, ya itu kalian mau ngetem gini doang nggak apa-apa sih. Cuma kalau saran dari aku ya, melihat dari performaku ya, bentar ya, aku jadi malas bukanya. Ini aplikasinya lumayan lemot ya sih. Sedikit cerita aja. Jadi kalau pengen rame itu kalian harus rajin, bener-bener rajin, kalian putar-putar, oke? 10 menit ngetem, 10 menit putar-putar kayak gitu. Putarnya kemana ya, paling nggak minimal 100 meter dari tempat kalian ngetem gitu ya. Kalian terus habis putar-putar itu mau balik lagi ke tempat kalian ngetem kayak gini, ya nggak apa-apa gitu, oke? Kayak gitu guys. Nah guys, jadi gimana? Itu tadi adalah performaku ya di hari pertama nari Green SM ini. Ya gimana ya guys, kalau kalian tanya ke aku ya, sebagai orang yang di sini, dengan catatan aku belum punya tanggungan apapun ya. Belum punya tanggungan apapun itu harus kalian garis bawahi guys. Itu bener-bener harus kalian garis bawahi. Soalnya banyak yang bilang, Green SM ini ceki orang, pendapatannya gini-gini. Awalnya itu bener-bener apa ya, apa sih istilahnya itu, nyusahin gitu. Harus ada cicilan DP yang harus dibayar per trip lah, per trip itu 5.000 rupiah lah, terus apalah gitu ya. Nah itu kebanyakan yang ngomong susah, yang ngomong seret, yang ngomong berat, semuanya lah, nggak cuma Green aja, Grab, InDrive, Bluebird segala macam ya. Itu kebanyakan karena mereka udah punya banyak tanggungan. Mereka tulang punggung keluarga, harus menghidupi anak, istri, apalagi mungkin anaknya 2, anaknya 3 gitu ya kan, istrinya 2 mungkin. Sorry. Terus apa ya, ya mereka bakalan bilang kalau kerjaan kayak gini tuh seret. Ya memang, makanya kalau kalian punya tanggungan banyak ya, kalau bisa jangan kerja kayak gini, cari kerja yang lebih layak lah. Cuma kalau kalian mau ya nggak apa-apa sih, mau coba-coba ya nggak apa-apa. Khususnya ini di Surabaya guys ya. Tadi aku lupa bilang nggak sih, aku ini di Surabaya guys. Jadi Surabaya ini peminatnya sebenarnya banyak.
yang naik Green SM itu sebenarnya peminatnya banyak, cuma nggak sebanyak drivernya gitu ya kan. Jadi masuk tuh ke teori ya, supply and demand, guys. Permintaan dan ketersediaan gitu. Permintaannya nggak sebanyak drivernya yang ready untuk ngambil orderan, guys, di Surabaya ini ya. Kalau di Jakarta mungkin better lah daripada di sini. Mungkin kalau di Jakarta driver-driver yang agak malas mungkin sehari dapat 7, dapat 8 trip itu gampang ya. Tapi kalau di Surabaya dapat 5-6 trip itu udah bersyukur, guys. Udah. Kalian kalau lagi ngecas ya di Surabaya ya, terus pada ngobrol tanya gitu, dapat berapa orderan? 5, wih bagus. 5 orderan guys, sudah pada senang sumpah. 5 orderan udah pada bersyukur, asli. Ya, beruntungnya lagi kalau 5 orderan itu mungkin 2 atau 3 tripnya itu long trip gitu ya kan. Jadi bisa nutupin potongan 5.000 per trip buat bayar DP itu tadi gitu. Wah, pada bersorak-sorak guys, kalian dapat 6, dapat 7 apalagi. Wah, apalagi kalau kalian bisa dapat 10 gitu, langsung sepuh gitu, langsung gitu guys orang-orang ya. Langsung kalian dibilang sepuh guys, asli. Ya kan? Ya, jadi kayak gitulah. Untuk pendapatan itu tadi bersihnya sehari ya bersih, kalian bisa bawa pulang paling jelek 30.000, 50.000. Kalau kalian lagi beruntung banyak long trip lah, banyak tip misalnya dari penumpang, 150.000 bisa gitu ya, bisa, nggak menutup kemungkinan gitu ya. Ini mana orderannya ini ya, malah WA ini yang masuk ini ya. Oke, jadi kayak gitu ya guys ya. Kalau kalian ada pertanyaan lain silahkan tanyain di komentar, nanti aku bikinin konten lagi. Kalau misal pertanyaan kalian itu banyak, aku bikinin khusus konten yang isinya full Q&A, jawabin komentar-komentar pertanyaan kalian ya kan. Dan kalau kalian mau ikutin perjalananku di Green SM ini dengan lebih detail gitu kan, perharinya lebih sering, kalian bisa follow TikTokku aja guys. TikTokku ada di namanya tuh Supir Hijau ya, E-nya 2, R-nya 2, U-nya 2. Nanti aku taruh di sini ya kan. Oke, jadi kayaknya vlogku kali ini, vlog pertama ini kayak gini dulu guys. Ya, untuk selanjutnya bakalan aku update lagi. So, jangan lupa jangan lupa subscribe guys ya, subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa komen. Buat kalian yang mau tanya, kalian penasaran apa guys, silahkan komen. Ntar aku kumpulin 10-15 komen, aku bikinin konten ya. Komennya yang menarik lah gitu ya, silahkan, apapun itu. Oke, terima kasih guys yang udah nonton, and until next time guys, bye bye.